Halo, selamat pagi. Kembali lagi kita akan belajar firman Tuhan melalui renungan kesayangan kita, Habatus Hidupku Bagi Kristus. Yuk, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami. Berikan kami pengertian, pemahaman akan setiap firman yang kami dengar. Terlebih kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya ya? Kita akan belajar bersama-sama di dalam Amos 5 ayat 14 sampai dengan 17. Adik-adik bisa perhatikan ayat demi ayatnya, di sini Ibu akan bacakan untuk kalian. Hidup atau mati, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat, carilah, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam, akan mengasihani yang tersisa dari keturunan Yusuf. Sesungguhnya beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Tuhanku, di semua lapangan akan ada ratapan, dan di setiap sudut jalan, orang akan berseru, aduh, aduh. Petani dipanggil untuk berkabung, dan para peratap untuk meratap. Di semua kebun anggur akan ada ratapan, karena aku akan melintas di tengah-tengahmu, firman Tuhan. Apakah setiap orang menginginkan yang terbaik? Belum tentu juga. Hati manusia tidak bisa ditebak. Orang tertentu mungkin senang dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, dan sebagainya. Orang lain justru mungkin ada yang lebih suka dengan hal-hal yang berlawanan, tidak baik, tidak indah, dan sebagainya. Nah, setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda. Nah, firman Tuhan sangat jelas. Di nas ini Allah kembali menegaskan kepada bangsa Israel tentang mencari Dia. Nah, mencari Allah berarti juga mencari yang baik dan membenci yang jahat. Mencari yang baik berarti melakukan segala sesuatu yang menyenangkan Allah dan bersukacita juga dalam melakukannya. Alasan yang pasti mengapa kita harus mencari dan melakukan yang baik. Inilah juga jalan yang pasti untuk berbahagia dan memiliki hadirat Allah selalu bersama kita. Nah, inilah cara yang paling mungkin untuk membuat bangsa Israel berbahagia. Di dalam ayat 15, bencilah yang jahat, cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani yang tersisa dari keturunan Yusuf. Nah, apabila kamu mencari dan mencintai apa yang baik, kamu ikut membantu menyelamatkan negeri dari kehancuran. Nah, hanya ada suatu sisa yang tertinggal. Namun jika Allah mengasihani kaum yang tersisa tersebut, maka mereka akan bangkit menjadi suatu bangsa yang besar kembali, asalkan mereka sungguh-sungguh berpaling dari dosa, karena mungkin mereka akan memperoleh sesuatu yang baru dan bahagia. Dan segala sesuatu akan diperbaiki
jika manusia memperbaiki hidup mereka. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi ini itu adalah bagian kita, ya. Nah, ini adalah mengingatkan kepada kita juga tentang apa yang benar, apa yang baik dalam kita menjalankan kehidupan ini. Nah, adik-adik, semuanya adalah pilihan. Oleh karenanya, kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita mau melakukan apa yang benar di dalam Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita mau menjalankan kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan. Menjalankan kehidupan dengan baik. Dan sudah pasti kita akan menjauhi segala hal-hal yang jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, ketika kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita harus merespon jika ada seseorang yang menegur kita, jika ada seseorang yang mengingatkan kita. Nah, adik-adik, kita bersyukur kita memiliki Allah yang sungguh panjang sabar, yang sungguh sangat mengasihi kita. Tuhan mau agar hidup kita hidup benar di dalam Tuhan, agar hidup yang Tuhan urapi, karena kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, yaitu melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib untuk menebus dosa kesalahan kita semua. Nah, adik-adik, kita bersyukur pagi ini kita boleh diingatkan melalui renungan kita pagi ini. Kita mau merespon akan setiap firman yang kita dengar, akan setiap firman yang kita baca. Kita mau kita menjadi anak-anak yang taat di dalam Tuhan. Anak-anak yang mau belajar, mau memilih yang baik, yang sesuai dengan firman Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini sampai di sini. Kita tutup Alkitab kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang sudah mengingatkan kami melalui renungan pagi ini. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih. Kami bersyukur karena Tuhan selalu mengingatkan kami, karena Tuhan selalu terus menolong kami untuk kami tetap hidup di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu setia di dalam setiap hal-hal yang baik yang di dalam Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami, dan kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai di sini renungan kita hari ini. Tuhan Yesus berkati. Habatus